Berikutnya adalah transaksi. Di sini karena stoknya, kalau kita bicara mobil bekas, itu stoknya adalah unik ya, maksudnya bisa tidak membeli dalam jumlah banyak biasanya. Jumlahnya 1, 2, 1, 2 sebulan, bukan sebulan mungkin beli 3 atau 4 unit tergantung keuangan, kemudian secara penjualan mungkin dalam sebulan terjual ya 2-3 unit ya. Jadi memang secara stok dia tidak kontinu setiap hari ada. Nah, cara mengisi persediaannya adalah pertama kita mengisi tanggal terima stoknya di sini. Kemudian kalau stok itu adalah stok titip jual, jadi ada teman kita atau siapapun coba titip jual kepada kita dan kita menerima, kita bisa memasukkan tanda terima konsinyasinya di sini sebagai referensi pada saat nanti melakukan pembayaran. Kemudian di sini tanggal terjual, ini otomatis. Ini kebetulan saya belum kasih warna yang berbeda. Oke, saya kasih warna dulu. Jadi warna itu hanya untuk memastikan bahwa kolom ini nih atau sel ini isinya formula, jadi jangan ditulis manual. Ya, kemudian ini ada tanggal pembelian atau pembayaran. Jadi kalau misalnya produk itu sudah dibeli, kita bisa mengisikan tanggalnya di sini. Kemudian ini nomor PO-nya, nomor bukti pembayarannya. Ya. Nah, kemudian kalau barang ini kemudian kita kembalikan, ini kita bisa mengisi tanggal returnnya di sini. Ya. Kemudian kita isikan ID-nya, nama produknya, dan ini tidak boleh sama ya. Jadi harus dibedakan, dan paling mudah membedakan adalah berdasarkan nomor mobil. Kemudian ini bebas cara format penulisannya. Kemudian ini serial number atau mungkin nomor mesin mau dipasang di sini nomor rangka, di sini keterangan mau dibuat informasi lain di sini juga silahkan, ya bebas-bebas saja. Kemudian ini kategori, tadi menyesuaikan dengan kategori yang sudah di set di bagian depan. Ini adalah harga beli atau harga kita bayarnya. Ya, kalau kita sudah membayar atau sudah membeli, baru rekening ini bisa dipilih. Tapi kalau belum, sebagai contoh ini kan harga konsinyasi atau harga titip jual, karena belum terjadi transaksi, kita tidak perlu mengisi nomor rekeningnya di sini. Kategorinya harus persediaan. Ya, tidak ada kategori yang lain, ini kategorinya harus persediaan. Memang di sini ada beberapa pilihan, tapi yang bisa dipilih ya, kategorinya adalah persediaan. Kemudian suppliernya, ini nomor urutnya, ini opsional. Ini kalau diperhatikan ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam. Berwarna biru itu adalah statusnya sudah terjual. Ya, jadi berdasarkan sudah terjual ini menjadi warna biru. Kalau hitam statusnya masih stok. Oke, berikutnya adalah tadi kita sudah tahu stoknya di sini. Kita sudah terima stok, kemudian pembelian juga ditulisnya di sini. Kemudian untuk penerimaan, bukan di sini. Oh iya betul di sini. Penerimaan dan pengeluaran. Ini adalah tempat kita mengisikan transaksi keluar dan masuk ya. Jadi dua transaksi bisa diisikan di sini, penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran utang piutang. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom. Di sini kita isikan tanggal, ini bukti kwitansi, ini diterima dari, ini untuk ukuran kwitansi ya. Ini untuk ini isinya, ureannya, ini diisi bebas. Kemudian item persediaan. Ini tujuannya adalah terutama untuk pengeluaran apabila kita ingin menambahkan HPP tambahan. Sebagai contoh, tadi kita harus pilih item mobilnya dulu. Ini misalnya kita pilih mobil putih. Kemudian tambahan kategori HPP-nya adalah ini untuk biaya servisnya.
Uang yang dikeluarkan nilainya adalah 500.000. Di sini adalah kas. Nah, cuma perhatikan kalau di sini kategorinya HPP, di sini kategori laporannya harus persediaan. Nah, perhatikan di sini ada polis mobil untuk jenis mobil yang lain, ini persediaan. Ini yang kalau kategori HP di sini HPP-nya diisi, maka di sini harus persediaan. Ya. Cukup jelas. Nah, kemudian kalau misalnya mobil kan biasanya ada DP-nya. Gimana cara menulis DP? Di sini menulis DP pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa transaksi mobil ini sebagai contoh CRV ini adalah hutang. Jadi kita harus masuk ke bagian penjualan terlebih dahulu. Ini penjualan mobil, ya. Ini kita pilih nama produknya. Nah, cuma perlu diperhatikan di sini dari total pembayaran. Ini sebagai contoh tadi kan CRV. Harga dealnya 205 juta. Di sini kita pilih piutang usaha. Di sini kategori pendapatannya mobil MPV. Ya, ini nama agen toko ini opsional. Kalau misalnya kita punya lebih dari satu showroom, ini kita bisa isi di sini. Perhatikan bahwa piutang ini adalah semuanya, termasuk ya, termasuk DP di situ. Jadi kalau misalnya udah ditulis di sini, baru kita masuk ke bagian penerimaan pengeluaran. Tadi DP mobil CRV di sini masukkan 5 juta, BCA di sini piutang. Oke. Kemudian kalau sudah pelunasan kita cari, nah ini CRV misalnya mobilnya KPR. Nah ini pelunasan mobil CRV via leasing. Dipilih lagi ini CRV produknya. Dan di sini kita pilih pelunasan tadi kan 205, 200 BCA, di sini dipilih piutang. Ini berlaku untuk seluruh transaksi jual beli mobil tadi. Dan ini kalau kita lihat, jadi saya loncat dulu. Kalau kita lihat di laba rugi kotor, ini akan terlihat tadi CRV. Total penjualan adalah 205, HPP 180 juta. Ini terdiri dari, kalau kita kembali lagi ke pembelian, kita lihat CRV di sini. Ini harga belinya adalah 180 juta. Ada tambahan tadi di bagian penerimaan pengeluaran CRV. Kita lihat ada tambahan biaya polis mobil 100.000, kemudian hanya 100.000 ya. Jadi makanya kalau kita lihat di laba rugi kotor ini 180 juta 100.000. Oke. Jadi setelah penjualan kita tadi penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian berikutnya adalah mutasi persediaan. Jadi intinya memang hanya 1, 2, 3 ini saja pada saat transaksi jual beli mobil. Mutasi persediaan lebih untuk misalnya kita mau melacak posisi stoknya itu sedang ada di mana saja. Jadi kita bisa memindahkan stok dari pusat ke showroom atau dari showroom ke agen dan sebagainya. Mutasi rekening ini digunakan untuk perpindahan. Kalau kita mau transfer dari satu bank ke bank yang lain, kemudian kita pengen memastikan bahwa cash-nya itu di neraca itu sesuai dengan saldo di rekening. Oke, pada dasarnya transaksi hanya itu saja, tidak terlalu rumit karena ini barangnya memang barang yang slow moving ya, dan stoknya itu satuan, di satu stok, dan ini bisa dipakai untuk nggak cuma mobil bekas, motor bekas bisa dipakai, renovasi rumah juga bisa dipakai, beli rumah second direnov kemudian dijual, itu bisa juga menggunakan ini. Oke, sepertinya cukup jelas untuk menu transaksinya.